Berikut Benteng Umat tayangkan cuplikan khutbah Pendeta Mel Atok. Menurut beliau Kristen lebih nyaman sebagai minoritas daripada mayoritas, tapi tidak bernas. Seperti di Amerika di mana banyak gereja dijual dialihfungsikan, tidak menunjukkan kehidupan sebagai hamba Tuhan yang taat. Lebih jauh, Kristen akan bermasalah jika mayoritas. Jika yang mayoritas itu penganut Trinitas, maka mereka akan menghabisi yang bukan Trinitas. Begitupun sebaliknya, hal tersebut adalah fakta sejarah yang disampaikan oleh Paul Zhang. Dan tekad untuk saling hantam itu terlihat pada rekaman video dari Abdullah dan kawan-kawan juga video Frans Donald yang sebut lebih baik mereka, maksudnya, lawan mereka diceburkan ke laut. Video diakhir dengan lagu, Rinto Harahap, buah semangka berdaun sirih, tentang yang berbeda dan mereka sulit disatukan, ehem. Saudara, saya yakin pemurnian itu terjadi. Amin. Kita di kota Palu ini, Kristen minoritas. Sudah minoritas lagi, penyaringan lagi. Lebih baik minoritas Bapak Ibu, lebih baik. Doa lebih kencang, amin. Kebergantungan lebih kuat. Mayoritas parah. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup. Gereja beralih fungsi. Gereja jadi pasar. Gereja jadi bioskop. Bahkan ada gereja jadi masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Abad. Hah? Satu konsep yang bisa mempersatukan raksasa kekristenan selama 20 abad. Konsep yang bisa mempersatukan kekristenan itu hanya konsep kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu, berkatilah musuhmu. Betul. Konsep Allah. Orang Katolik bisa mengasihi. Konsep Tuhan di Alkitab. Iya. Orang Katolik sama orang Protestan sama-sama Trinitas bunuh-bunuhan loh. Tapi tetap satu dalam konsep Trinitas, Pak. Enggak, tetap bunuh-bunuhan. Tetap satu dalam konsep Trinitas, Pak. Enggak, tetap bunuh-bunuhan. Trinitas bunuh-bunuhan loh. Tapi tetap satu dalam konsep Trinitas, Pak. Enggak, tetap bunuh-bunuhan. Satu dalam konsep Trinitas. Karena tetap. yang tidak Trinitas dibunuh. Itu udah fakta. Yang tidak Trinitas dibunuh. Iya, Sejak perang salib. itu zaman. Sejak perang salib sampai dengan zaman liberal, bangkitnya teologi liberal, Anda yang bukan tidak penganut Trinitas dibunuh loh. Iya, itu zaman kegelapan, Pak. Semua memang saling bunuh waktu itu. Jadi jangan bilang 20 abad. Konsep Iya, Trinitas itu baru abad keempat sampai abad ke-12. Ya, mereka nggak saling. Sebentar ya. Itu dimunculkan karena ada bidat-bidat yang mencoba konsep mengganggu ketuhanan Alkitab. Tadi kan kamu nanya, kalau saya ngomong nggak boleh dipotong ya. Saya kan menjawab belum selesai. Jangan saya baru satu kalimat, kamu potong satu kata dipotong. Nggak boleh. Silakan. Aturan di sini nggak boleh begitu. Kamu kan nanya. Iya, tapi jawab sesuai pertanyaan ya, Pak. Saya jawab sesuai pertanyaan. Ya, silakan. Ya, jangan dipotong. Berani kamu potong saya saya remove loh. Serius. Ya, kalau saya belum selesai, kamu nggak boleh potong. Silakan. Konsep Trinitas, ya, itu baru ada abad keempat. Selama abad keempat sampai abad ke-12, sesama Kristen tidak saling bunuh. Tetapi yang lain dari Trinitas akan dikucilkan. Bahkan dipenjarakan. Dari sejak Athanasius menang ya. Yang tidak Trinitas dikucilkan bahkan dipenjarakan. Mulai abad ke-12 menggila. Yang tidak Trinitas bisa dibunuh. Sampai bahkan zamannya Zwingli, orang yang jangankan orang Mennonite aja bisa dibunuh, yang tidak mengakui baptisan anak, sampai dengan bangkitnya liberalisme. Di zaman liberalisme itu justru orang-orang jadi ateis, orang Kristen, dan Trinitas ditinggalkan sejak itu. Banyak sekali aliran-aliran baru muncul dan Kristen sudah tidak ngasah. Justru Kristen tidak saling bunuh ketika bangkitnya liberalisme. Jadi apakah liberalisme sebuah kesalahan? Bukan, itu sebuah berkat. Karena gereja akhirnya introspeksi kepada dirinya sendiri. Sejak zaman liberalisme, orang Kristen nggak saling bunuh. Tetapi sebelum zaman liberalisme, dari abad ke-12 sampai ke zaman 5, orang Kristen itu saling bunuh. Yang tidak Trinitas dibunuh. Jadi bukan abad ke-8 itu. Ke-8-nya sudah lama dari abad ke-4. Sejak Konstantinopel Nikaya itu, orang Kristen sudah masuk ke-8. Konstantin ini yang mengadu domba antara Unitarian, Trinitarian, Sabellian, diadu domba sama Konstantin.
adu domba antara Unitarian, Trinitarian, Sabellian. Dia sudah masuk ke 8. Konstantin ini yang mengadu domba antara Unitarian, Trinitarian, Sabellian. Diadu domba sama Konstantin. Gitu. Jadi kalau ditanya, apakah ada konsep Tuhan yang mempersekutukan orang Kristen? Nggak ada. Nggak ada. Lah, wong beda dibunuh kok. Satukan gimana? KC. Yesus aja ngomong ya tentang orang-orang yang mengajar ajaran-ajaran palsu ini. Yesus ngomong begini, lebih baik mereka itu tidak lahir. Atau kalau mungkin kasih kalung, kasihkan lehernya dengan batu kilangan, buang di laut. Itu Yesus yang ngomong, buang di laut. Mungkin kasih kalung, kasihkan lehernya dengan batu kilangan, buang di laut. Itu Yesus yang ngomong, Pak KC. Keras, betul, sangat. Iya, lebih baik mereka tidak hidup daripada mereka hidup menyesatkan orang, membawa banyak orang masuk neraka. Karena Yesus yang mereka beritakan itu tidak menyelamatkan. Itu. Nah, itu dia. Baik, Ya, saya sebutkan orang-orang penyesat, Pak, supaya orang tahu. Saya Abdul loh menyebut sesat penyesat orangnya. Paul Zhang, sesat, bidat. Catat itu, sebarkan ini semua ke seluruh Nusantara. Kedua, Joshua Teo, bidat, sesat. Ketiga, Samuel Sehan, bidat, sesat. Keempat, PS Sarah, bidat, sesat. Frans Donald, bidat, sesat. Beni Irawan, bidat, sesat. Daniel Hang juga bidat, sesat. Yang kemudian juga ini tanpa lagi juga ini abu-abu bidat, sesat. Henry Tan diantara bidat, sesat. Ya, lahir teologi, teori postmodern itu juga bidat, sesat. Ya, siapa lagi yang bidat, sesat ini? Ya, orang-orang ini tolong dijauhi channelnya. Ini tidak alkitabiah bahwa Allah itu satu kok dibilang katanya Allah itu tiga, kan ini tidak masuk akal. Walaupun lah dikatakan bahwa tiga Allah dalam satu hakikat, yaitu tetap saja tiga Allah, guys, ya kan? Jadi yang benar itu Allah itu satu, yaitu Bapa, satu-satunya Allah yang benar, Allah Yahweh. Yesus itu adalah utusan Allah. Ya, kata dia itu Allah yang benar adalah satu, yaitu Bapa, yaitu Yahweh, dan bukan Yesus katanya. Berarti ini beda dengan oneness ya. Kalau oneness kan mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus. Nah, jadi beda. Ini beda, bukan kelompok onenessnya Pak Joshua Tuwuh, Fatimah Sadia, ataupun Pastor Sarah, ataupun pendeta Henry Tan ya, bukan juga Paul Zhang, bukan. Ini berarti ini alirannya beda sama mereka ya. Next ya. Yang dijadikan Mesias, Juru Selamat, dan diangkat menjadi Tuhan, atau Tuan, atau Gusti, atau Lord. Tidak diangkat menjadi Allah. Ya, tidak diangkat menjadi Allah. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus itu hanya Tuan dan Guru, dan tidak menjadi Allah. Berarti beda dengan oneness ya. Beda dengan oneness Pentakosta, beda. Nah, aliran apakah itu? Nanti kita jawab ya, kita selidiki ya. Karena Allah bukan diangkat, Allah itu ada dengan sendirinya, guys. Jadi Allah yang benar itu hanya Bapa saja. Yesus bukanlah Allah yang benar. Jadi Trinitas sudah saya buang ke laut sejak tahun 97. Hah? Dibuang ke laut? OMG! 97. Hah? Dibuang ke laut? OMG! Trinitas sudah saya buang ke laut sejak tahun 97. Hah? Dibuang ke laut? OMG! Dari Rito Harahap yang juga ditulis oleh Brody Pasolima ya. Di dalam tidur, di dalam doa, kita berjanji, kita bersama, kita bersatu,
bergandeng tangan. Di alam nyata apa yang terjadi? Buah semangka berdaun sirih. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Di dalam tidur, di dalam doa, kita berjanji membuka pintu, buka jendela bersama-sama. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Kita terkadang berbeda rasa. Aku begini, engkau begitu, sama saja.